Oke, di video kali ini saya akan membahas soal-soal biologi tapi yang ada hitungan-hitungannya. Nah, di biologi itu bukan hanya teori ya, tapi ada berupa hitungan. Nah, materi yang ada hitungannya biasanya itu adalah seperti persilangan pada hukum Mendel, kemudian ada juga pada beberapa persilangan seperti golongan darah, ada resus, golongan darah AB0 dan lain sebagainya. Pada video ini yang saya lihat soalnya itu hanya di bidang persilangan, hukum Mendel dan juga golongan darah. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. Soal nomor 1, seorang wanita bergolongan darah resus positif heterozigot menikah dengan laki-laki bergolongan darah resus negatif. Maka berapa persen kemungkinan anak yang bergolongan darah resus positif? Sebelum kita jawab soal ini, jadi sebenarnya kalau menurut saya ada 3 prinsip dalam proses persilangan. Di video yang pertama sekali saya buat konten atau channel ini ada itu ya. Ada 3 prinsip persilangan. Pertama itu tentukan dulu genotif dari induknya, kemudian cari jumlah gamet, setelah itu silangkan. Jadi itu dia caranya, mudah ya. Nah, sekarang kita lihat ini penyakitnya adalah resus ya. Jadi harus tahu dulu, bukan penyakit ya, golongan darah resus maksudnya. Jadi harus tahu dulu genotifnya. Langsung saja kita lihat, kita buat di sini parental, kemudian yang menjadi parental di sini adalah wanita bergolongan darah resus positif. Berarti wanita resus positif. Resus positif ini kategori dominan. Jadi di sini ketepatan diketahui di soal resus positif heterozigot. Berarti genotifnya itu adalah R besar R kecil. Menikah dengan laki-laki. Laki-laki resus negatif. Resus negatif adalah homozigot resesif. Sifat yang resesif ya, berarti huruf kecil. Genotif resus negatifnya R kecil R kecil. Nah, sudah nemu ya, genotip parentalnya itu berarti R besar R kecil dan R kecil R kecil. Setelah itu kita cari gametnya. Ya, prinsip kedua gamet. Rumus gamet adalah 2 pangkat heterozigot. Nah, kita lihat di sini R besar R kecil. Ini kan heterozigot. Dan N-nya itu adalah pasangnya. R besar R kecil cuman sepasang yang heterozigot, berarti N-nya 1. Berarti gametnya si R besar R kecil adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian yang gamet R kecil adalah di sini nggak ada heterozigot ya. Karena R kecil itu adalah homozigot. Berarti 2 pangkat 0. Karena N heterozigotnya tidak ada. Kalau tidak ada kan berarti 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, setelah itu silangkan. Artinya gabungkan atau kawinkan. Nah, gamet di istri tadi R besar R kecil. Gamet dari suami tadi R kecil. Berarti gabungkan aja. R besar R kecil. Ya, gabungkan gamet suami ke istri. Begitu ya. R besar R kecil dan R kecil R kecil. Nah, kelihatan di sini berarti anaknya itu ada 2. Ada yang R besar R kecil sebagai resus positif dan ada R kecil sebagai resus negatif. Pertanyaannya adalah berapa persen anaknya yang resus positif? Nah, dari hasilnya kan kelihatan anaknya yang resus positif hanya 1 dari 2 orang. Berarti 1/2 dikali 100%, jawabannya 50%. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, 50%. Bisa dipahami ya? Mudah kan? Mudah dong. Soal nomor 2. Jika kita menyilangkan jagung berbiji bulat merah B besar M kecil dengan biji jagung keriput kuning B kecil M besar, maka keturunan pertama F1 menghasilkan biji jagung bulat berwarna merah. Kemudian antara keturunan pertamanya F1 maka akan menghasilkan F2 dengan perbandingan bulat merah banding keriput merah banding bulat kuning banding keriput kuning sebagai berikut. Nah, ini soalnya sangat-sangat mudah beserta dengan jawabannya ya.
Nah, ini adalah Mendel 2, hukum Mendel kedua. Langsung saja kita lihat siapa yang menjadi parentalnya atau yang menjadi induknya. Oke, kita tuliskan di sini. Berarti parentalnya adalah pastinya jagung betina disilangkan dengan jagung jantan ya. Jagung yang betina kita anggaplah betina ini yang pertama adalah bulat merah disilangkan dengan jagung yang jantan keriput kuning. Berarti sesuai dengan di soal, B besar M kecil disilangkan dengan B kecil M besar. Itulah genotip induk. Kemudian gamet. Gametnya 2 pangkat heterozigot. Nah, di sini kan B besar homozigot, M kecil homozigot, berarti N-nya 0. Tidak ada yang hetero. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang ini juga sama. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Karena genotipnya kan berbeda, cuman kan heterozigotnya nggak ada juga kan. B kecil kan homo, M besar homozigot. Oke, berarti 2 pangkat 0. Gamet dari 2 pangkat 0 yang bulat merah ini adalah B besar M kecil, sementara yang keriput kuning B kecil M besar. Nah, ternyata F1-nya itu adalah bulat merah. Coba kita cek. Kalau berdasarkan genotip dari awal, bulat merah itu adalah B besar M kecil. Tapi anaknya itu adalah bulat merah. Seperti itu kan? Jadi ini sebenarnya rancu. Jadi mungkin ada kesilapan di penulisan soalnya. Jadi kita ganti aja ya. Karena patokannya adalah F1-nya bulat merah. Jadi kita ganti yang bulat merah P1 di awal ini adalah B besar M besar. Kenapa? Karena F1-nya adalah bulat merah. Itu udah pasti dominannya gitu. Ya, menurut saya seperti itu ya untuk diagnosa soalnya ini. Nah, berarti keriput kuningnya itu B kecil M kecil supaya bisa dia mengikuti F1-nya yang bulat merah. Nanti bagi yang bingung tidak mengerti boleh di kolom komentar ya. Nah, berarti F1-nya itu adalah B besar M kecil setelah digabungkan ya kan. Yang gametnya jagung merah itu jadinya B besar M besar, yang gamet keriput kuning B kecil M kecil. Berubah jadinya karena ada kesilapan soal di ini ya, di soalnya. Seharusnya kan bulat merah itu memang dominan karena anaknya F1 itu semuanya bulat merah. Oke, berarti F1-nya B besar M kecil bulat merah 100%. Kemudian disilangkan F2-nya. Berarti P2-nya adalah B besar M kecil disilangkan dengan B besar M kecil. Sama ya. Nah, gametnya ini kan N-nya heterozigotnya ada 2. B besar B kecil 1, M besar M kecil 1. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sama aja ya. Nah, pertanyaannya gimana 4 gametnya? Yang 4 gametnya itu adalah besar-besar ya. B besar M besar, B besar 1. B besar M kecil 2. B kecil M besar dan B kecil M kecil. Untuk yang satu lagi juga sama ya. B besar M besar, B besar B kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Bagi yang masih bingung boleh di kolom komentar ya. Nah, inilah gametnya. Kalau sudah nemu gametnya langsung kita cari anaknya. Berarti F2-nya ini kan banyak nih anaknya. Ada 16 karena 4 kali 4. Nah, kita buat kotak-kotaknya seperti penyelesaian di teori hukum Mendel kedua. Berarti sebelah kanan sana besar-besar ya, B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar dan B kecil M kecil. Dan sebelah ruas kiri ke bawah B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Ya udah, nanti kalau dimasukin semuanya seperti Mendel 2, pasti jawabannya itu adalah rasio fenotipnya 9:3:1. Udah pada tahu ya yang sudah belajar ya. Nah, kalau yang belum belajar ya dipelajari lagi lah supaya lebih mudah dipahami. Jadi kalau yang ditanya apa? Langsung aja di soal. Oke, kita lihat soalnya. Yang diminta adalah F2 bulat merah. Bulat merah kan dominan. Udah pasti itu 9. Bulat merah dominan berarti 9. Keriput merah 3. Kemudian bulat kuning 3. Keriput kuning pasti 1 karena dia yang resesif. Berarti 9:3:1. Jawabannya adalah B. Bisa dipahami? Yang masih bingung pelan-pelan diikuti pasti bisa kok.
Nanti kalau nggak bisa, boleh di kolom komentar ya. Nanti akan saya ajari. Oke. Kita lanjut soal nomor 3. Penyilangan antirinum majus berbunga merah galur murni M besar dengan antirinum majus berbunga putih galur murni M kecil menghasilkan F1 yang seluruhnya berbunga merah muda M besar M kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka berapa persen antirinum majus berbunga merah muda? Nah, soalnya sangat mudah ya. Silang-silangkan aja dapat anak hasilnya. Oke. Nah, di sini parentalnya adalah si tumbuhan, namanya antirinum majus merah. Merah galur murni. Kalau dikatakan galur murni berarti induk awal ya. Induk yang pertama, yang perdana gitu. Nah, di sini kasih tahu, dan biasanya galur murni itu kalau nggak dominan homozigot, satu lagi homozigot resesif ya. Sama besar-besar dan sama-sama kecil-kecil, kira-kira gitu. Nah, di sini parentalnya merahnya itu galur murni M besar disilangkan dengan putih galur murni M kecil. Nah, setelah itu apa? Cari gametnya. M besar itu kan tidak ada hetero, berarti N-nya 0, 2 pangkat 0 sama dengan 1. M kecil berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang satu itu adalah M besar aja dan M kecil aja. Berarti F1-nya adalah M besar M kecil. Cuman fenotipnya itu bukan merah dan bukan putih, tapi pink atau merah muda. F1-nya merah muda. Kemudian kita silangkan. P2 sama dengan M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya ini sudah hetero ya. N-nya 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang sana juga sama, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang 2 itu siapa? M besar dan M kecil. Sana juga M besar dan M kecil. Berarti gamet F2-nya langsung ya. Ini bisa langsung kita gabungkan, bisa juga pakai kotak-kotak supaya tidak salah. Kita kotakin aja M besar M kecil sebelah kanan, kemudian ke bawahnya sebelah kiri M besar M kecil. Nah, anaknya adalah besar-besar gabung berarti menjadi M besar M kecil berarti menjadi M besar M kecil menjadi M besar M kecil, dan yang ini M kecil. Nah, yang ditanya di sini adalah yang merah muda, berarti yang M besar M kecil. Kalau kita lihat ada berapa? Ada 2 ya, berarti 2/4, karena totalnya kan 4. 2/4 kali 100% sama dengan 50%, ya kan? Berarti jawaban di sini adalah C, 50%. Wow, mudah sekali caranya, ya kan? Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjut soal yang terakhir. Kita buat 4 soal aja di video ini ya pembahasannya. Soal nomor 4, jika selnya disusun secara bebas, maka genotip berikut yang akan menghasilkan banyak variasi gamet. Pertanyaannya adalah di antara A sampai E yang mana gamet yang lebih banyak? Ya udah, ini berarti mengenai cara mencari rumus jumlah gamet. Rumus jumlah gamet itu adalah 2 pangkat heterozigot. Jadi harus tahu menentukan yang mana aja yang heterozigot. Gampang ya. Heterozigot itu yang berbeda aja. Contohnya kita langsung cek aja yang A ya. Yang A itu adalah A besar, B besar, C besar, D besar. Di sini nggak ada yang hetero karena semua sama-sama besar. Berarti N-nya di sini 0. Yang A itu 2 pangkat 0, berarti sama dengan 1. Gametnya cuma 1. Yaitu A besar, B besar, C besar, D besar. Yang B, coba yang B yang mana yang hetero? Yang hetero di situ adalah hanya yang D. Ya, D besar, D kecil, kan berbeda kan? Berarti N-nya cuma 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti gamet yang B lebih menang daripada yang A, karena yang A kan 2 pangkat 0, 1. Sementara yang B 2 pangkat 1, 2. Yang C di situ yang hetero ada si A, ada si B, ada si D. C-nya kan homozigot ya. Berarti N-nya 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini yang lebih banyak ya di antara A dan B. Coba kita cek yang D. Yang D itu tidak ada yang hetero, berarti N-nya sama dengan 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti yang D sama dengan yang A. Sekarang yang E, hetero berapa?
Ada 2 ya, si C dan si D. Berarti N-nya adalah 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi yang paling banyak siapa? C, karena N-nya sama dengan 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gampang kan? Gampang. Jadi dari sini jawabannya adalah C.